Singa tinggalnya di savana, tapi dia disebutnya sebagai raja hutan, guys. Itu dia yang bikin gue nggak bisa tidur malam-malam ini yang udah hampir subuh. Karena ini gue bikin konten ini di jam 3.21 menit, guys. Bayangin. Dan ya, balik lagi sama gue David di channel bareng David tentunya. Kita kembali lagi di segmen pikiran malam ya, guys ya. Bayangin ada orang yang gak bisa tidur nih gara-gara kepikiran kenapa singa disebut raja hutan padahal dia tinggal di savana, teman-teman. Apa jangan-jangan gara-gara ada film The Lion King, guys, si filmnya si Simba itu, guys, sehingga singa disebut sebagai raja hutan. Tapi emang iya sesimpel itu sih, guys. Kayaknya gak sesimpel itu deh. Dan karena gue gak pengen overthinking gue berlanjut, teman-teman, akhirnya gue sampai browsing Google, guys. Dan gue akhirnya mendapatkan jawaban dari beberapa sumber yang bisa mengobati rasa overthinking gue, teman-teman. Sumbernya tuh gue dapat dari IDN Times, Kompas, dan of course ChatGPT ya, guys ya. Nah, dari ketiga sumber tersebut, guys, gue bisa mendapatkan jawaban kenapa singa bisa disebut sebagai raja hutan, guys. Yang pertama adalah singa disebut sebagai raja hutan karena keberaniannya, teman-teman. Nah, karena sifat keberaniannya ini, dia nggak takut sama hewan-hewan lain, guys. Jadi akhirnya singa dijuluki sebagai raja hutan. Ya, walaupun singa tuh ada musuhnya ya, yaitu hiena. Walaupun hiena sering menyerang secara berkelompok, tapi singa ini nggak pernah takut, guys. Pantesan ya si singa disebut sebagai raja hutan. Orang dia aja berani gini, guys, walaupun dikeroyok dia tetap berani untuk melawan ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah hutan yang dimaksud di sini ini bukan hutan secara literal ya, teman-teman ya. Dalam artian bukan hutan secara arti yang sebenarnya, teman-teman, tapi cuma secara kiasan doang, guys. Nah, yang ketiga nih, guys, si singa jantan tuh mempunyai surai, guys. Surai itu bisa dibilang kayak rambut singanya, teman-teman, yang ada di kepala sampai di leher singanya. Terus auman singa tuh bisa terdengar sampai 8 km, teman-teman. Bayangin sejauh apa itu, guys, 8 km. Atau juga bisa dibilang 8 km tuh kurang lebih 70 sampai 80 kali panjang lapangan sepak bola, teman-teman. Bayangin sejauh apa itu, teman, aumannya. Pantas ya disebut sebagai raja hutan ya, teman-teman ya. Nah, di alasan terakhir ini kenapa sih nggak disebut sebagai raja hutan? Menurut gue ini adalah alasan yang paling masuk akal, guys. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa adanya pengaruh budaya dan media sejak dulu, teman-teman. Jadi dari dulu tuh banyak banget mitologi dan cerita rakyat yang ngebahas singa sebagai sosok yang wibawa, yang gagah, sebagai raja di hutan. Terus banyak juga, guys, lambang kerajaan dan negara-negara yang menggunakan singa sebagai lambang negara atau kerajaannya, teman-teman. Seperti Singapura, Inggris, dan juga Belanda beserta negara-negara lain yang nggak bisa disebutin satu-satu namanya ya, teman-teman ya. Nah, dan pasti setiap negara melambangkan singa ini dengan arti yang berbeda-beda ya, teman-teman ya. Nah, pada beberapa sumber yang aku baca, teman-teman, simbol singa itu mayoritas selalu mengarah kepada arti kekuatan ya, teman-teman ya. Wih, keren banget, guys, singa, guys, sampai diartikan sebagai kekuatan, guys. Salut banget sama hewan satu itu, guys. Selain itu, di sini disebutkan juga film dan animasi itu juga memengaruhi citra singa sebagai raja hutan, teman-teman. Seperti contohnya adalah The Lion King ya, teman-teman ya. Jadi bener dong apa yang aku bilang tadi di awal. Kalau jangan-jangan singa ini disebut sebagai raja hutan gara-gara film The Lion King si Simba itu, guys. Eits, tapi tunggu dulu, guys. Dari tadi kita ngebahas savana itu, emang arti savana sendiri apa sih, guys? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, savana itu didefinisikan sebagai padang rumput yang ada pepohonannya, teman-teman. Nah, di sini juga dijelasin, guys, bahwa hutan jenis ini didominasi oleh rumput dan ilalang yang beraneka ragam. Wait, jadi savana itu adalah hutan, guys. Dan setelah aku cari-cari, guys, ternyata savana atau sabana itu termasuk dalam kategori ekosistem hutan. Tepatnya disebut sebagai hutan sabana, teman-teman. Jadi masuk akal juga kali ya kalau singa itu disebut sebagai raja hutan, guys. Orang savana sendiri aja dikategorikan sebagai hutan, guys. Masuk akal juga sih kalau gini kenapa singa disebut sebagai raja hutan, teman-teman. Nah, berdasarkan info-info tadi, teman-teman, akhirnya udah menjawab segala overthinking gua malam ini, guys. Gua sekarang jadi tahu kenapa singa disebut sebagai raja hutan. Ya, walaupun dari jawaban-jawaban tadi yang menurut aku paling masuk akal kenapa disebut sebagai raja hutan tuh cuma dua, teman-teman, yaitu berdasarkan mitologi. Dan setelah gua tahu pengertian bahwa savana disebut sebagai hutan, menurut gua itu yang paling masuk akal di pikiran gua sih, guys. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kenapa singa disebut sebagai raja hutan, guys? Mungkin kalian ada pemikiran sendiri kenapa singa disebut sebagai raja hutan. Kalau kalian punya alasan tersendiri, tulis di kolom komentar di bawah ini ya, teman-teman ya. Oke, karena udah menjawab segala ke-overthinkingan gua malam ini,
gua mau tidur dulu guys. Kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, supaya segmen pikiran malam ini tetap berlanjut ya teman-teman ya. Dan gua akan selalu membagikan ke-overthinkingan gua yang gua alamin setiap malam guys. Oke guys, sampai sini dulu ya konten pikiran malam kali ini guys, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten berikutnya teman-teman. Aku David pamit undur diri dan pamit tidur. Bye bye.